Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ismail Marzuki dalam konten kuliah hukum ya. Materi kita hari ini melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan pengantar hukum Indonesia. Tentu dengan tema yang berbeda karena ini adalah materi lanjutan dari yang kemarin. Apa yang akan kita bahas yaitu tentang kekuasaan kehakiman. Nah, dalam konteks kekuasaan kehakiman, hal-hal yang akan diuraikan itu mencakup beberapa hal. Di antaranya adalah tentang dasar hukum kekuasaan kehakiman. Apa saja dasar hukumnya yang menjadi landasan bagi hakim atau lembaga pengadilan untuk melaksanakan kekuasaannya. Kemudian definisi dari kekuasaan kehakiman itu apa? Kemudian lembaga apa saja yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dan seterusnya. Seperti itu. Terkait dengan yang pertama yaitu dasar hukum kekuasaan kehakiman. Ada beberapa dasar hukum kekuasaan kehakiman ya, sebagaimana tercampur dalam layar ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Ini tentang kekuasaan kehakiman. Ada juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99. Ini juga tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Juga sama tentang kekuasaan kehakiman. Dan ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Juga ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi yang secara khusus berbicara tentang kekuasaan kehakiman itu adalah peraturan perundang-undangan yang tertera dalam layar ini. Meskipun dasar hukum kekuasaan kehakiman itu banyak sekali ya teman-teman. Di sini saya tidak mencantumkan misalnya Undang-Undang Dasar 1945. Itu juga landasan pertama ya kan, yang kemudian melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan ini. Baik, kita lihat selanjutnya apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman itu sendiri. Nah, kalau kita rujuk dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 45, maka kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia itu memiliki kekuasaan yang merdeka. Kekuasaan yang merdeka itu adalah kekuasaan yang tidak boleh ada seorang pun ataupun lembaga manapun yang mengintervensi, yang turut mengintervensi berbagai keputusan-keputusan yang dilakukan oleh lembaga pengadilan. Jadi tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun ya, bagi hakim dalam memberikan keputusan ataupun dalam menegakkan hukum dan keadilan itu. Jadi yang ditegakkan itu adalah hukum dan keadilan. Kemudian selanjutnya, kalau kita rujuk dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka definisi yuridis dari kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Karena salah satu dari kekuasaan negara itu dibagi kepada lembaga yudikatif, maka kekuasaan kehakiman itu merujuk ke sana. Ya, apa yang ingin ditegakkan sama, yaitu hukum dan keadilan. Apa yang menjadi dasarnya adalah Pancasila. Di situ menekankan bahwa dalam konteks menegakkan hukum dan keadilan harus didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan, harus didasarkan kepada kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, kemudian musyawarah mufakat, dan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya apa? Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Artinya negara Indonesia itu adalah negara hukum, negara yang didasarkan kepada hukum, bukan didasarkan kepada kekuasaan semata. Tapi yang menjadi dasar terselenggaranya negara ini dengan baik, damai, dan tertib itu adalah apa yang disebut dengan hukum itu sendiri. Kemudian kita pasti pernah mendengar istilah pengadilan dan peradilan. Jadi apa kira-kira makna dari pengadilan dan peradilan ya? Kita lihat
eh, makna dari peradilan dan pengadilan. Kalau peradilan secara sederhana kita bisa memahami itu adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan. Jadi tugas-tugas apa yang dibebankan kepada pengadilan itu yang disebut sebagai peradilan. Sementara pengadilan itu adalah tempat untuk mengadili atau tempat untuk memberikan putusan hukum dalam setiap perkara yang diajukan kepadanya. Itu adalah pengadilan. Jadi pengadilan itu adalah tempatnya untuk mencari keadilan atau tempat untuk mengadili bagi hakim. Kalau bagi kita adalah tempat untuk mencari keadilan. Sementara peradilan itu lebih menekankan kepada tugas yang dibebankan kepada pengadilan. Apa tugasnya? Misalnya memeriksa setiap perkara, memutus setiap perkara, dan memberikan rasa adil dalam putusannya. Nah, kemudian selanjutnya, apa saja lingkungan peradilan itu? Nah, kekuasaan kehakiman ini kalau kita rujuk dalam pasal 2 Undang-Undang 48 tahun 2009, ini tentu tidak dimonopoli oleh satu lembaga peradilan saja. Nah, kalau kita lihat di dalam ketentuan itu, kita menemukan bahwa ternyata kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi ada dua mahkamah ya. Yang pertama adalah Mahkamah Agung dan yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Hanya perbedaannya kalau Mahkamah Agung ini memiliki badan-badan peradilan di bawahnya, sementara Mahkamah Konstitusi itu tidak memiliki badan-badan peradilan. Artinya Mahkamah Konstitusi itu adalah eh, kekuasaan kehakiman yang tertinggi, ya kan? Nanti di dalam konteks atau bidang tertentu sesuai dengan kewenangannya, gitu. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, badan-badan peradilan yang dimaksud yang ada di bawah Mahkamah Agung itu terdiri dari yang pertama adalah lingkungan peradilan umum. Kemudian yang kedua adalah lingkungan peradilan agama. Yang ketiga adalah lingkungan peradilan militer. Dan yang keempat adalah lingkungan peradilan tata usaha negara. Jadi ini adalah 4 lingkungan badan peradilan yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung. Nah, tentu nanti kita akan bedah satu-satu lingkungan peradilan umum itu apa, terdiri dari siapa saja yang berwenang dan seterusnya, ya kan? Nah, kita mulai dari Mahkamah Agung dulu ya. Pertama, kita lihat dulu Mahkamah Agung itu adalah pengadilan apa gitu kan. Nah, kita lihat di sini saya menjelaskan bahwa Mahkamah Agung itu adalah pengadilan negara yang tertinggi dari semua lingkungan peradilan di bawahnya. Jadi, pengadilan Mahkamah Agung itu adalah pengadilan negara yang tertinggi dari semua lingkungan peradilan di bawahnya. Ya, bukan yang setara kayak Mahkamah Konstitusi ya. Jadi, Mahkamah Agung itu pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan di bawahnya, dari lembaga peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Jadi puncaknya itu adalah Mahkamah Agung dan juga sebagai peradilan tingkat akhir, tingkat kasasi bagi semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Jadi setiap putusan-putusan pengadilan, baik itu lembaga peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer maupun peradilan tata usaha negara, ketika para pencari keadilan ini masih belum merasa memperoleh keadilan, maka dia bisa mengajukan ke Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat akhir untuk memeriksa perkara yang dinilai masih belum memenuhi rasa keadilan bagi dirinya. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ya. Nah, di mana kedudukan Mahkamah Agung? Kedudukan Mahkamah Agung itu adalah di ibu kota negara Republik Indonesia. Jadi hanya ada satu dan menjadi satu-satunya lembaga peradilan tertinggi ya di negara. Jadi kalau misalkan suatu saat ibu kota negara berpindah, maka kedudukan Mahkamah Agung itu juga akan berpindah ke sana. Seperti apa susunan Mahkamah Agung? Susunannya ada pimpinan, ada hakim anggota, ada panitra, ada seorang sekretaris. Dan jumlah
hakim agung itu paling banyak adalah 60 orang, paling banyak. Ya, tidak boleh lebih dari 60 orang. Itu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya, apa sih tugas dan wewenang Mahkamah Agung? Tugas dan wewenang Mahkamah Agung yang pertama adalah memeriksa dan memutus perkara permohonan kasasi. Jadi perkara dari tingkat bawah, dari pengadilan, misalnya dari pengadilan negeri, kemudian naik banding ke pengadilan tinggi negeri, kemudian naik lagi ke Mahkamah Agung. Jadi dia mengajukan permohonan kasasi. Kemudian yang kedua adalah sengketa kewenangan mengadili. Ya, kira-kira lembaga peradilan mana yang berhak untuk mengadili suatu perkara tertentu itu. Maka yang memutus atau yang memeriksa itu adalah Mahkamah Agung. Kemudian permohonan PK atau peninjauan kembali. Jadi ketika terjadi putusan pengadilan yang sudah inkrah, kemudian ternyata ditemukan novum atau bukti baru, dia berhak ya, untuk mengajukan peninjauan kembali atas perkara yang sudah diputuskan terhadap dirinya itu. Kemudian selanjutnya adalah menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi ketika terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang, ya kan, ya, atau peraturan di bawahnya, maka yang berhak untuk menguji secara material itu adalah Mahkamah Agung. Berhak untuk memeriksa apakah bertentangan atau tidak itu adalah Mahkamah Agung. Kemudian melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan. Jadi seperti sebagaimana kita lihat pada beberapa waktu yang lalu, salah satu hakim senior di Mahkamah Agung yaitu almarhum Artijo Kotsal pernah menyamar, ya kan? Menyamar menjadi seseorang, ya, orang biasa datang ke pengadilan untuk mengawasi ya, penyelenggaraan peradilan yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung. Kemudian adalah memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. Jadi setiap orang yang mengajukan gerasi dan rehabilitasi ini ada pertimbangan hukumnya. Dan siapa yang memberikan pertimbangan hukumnya itu? Yaitu hakim-hakim yang ada di bawah, yang ada di Mahkamah Agung. Kemudian selanjutnya adalah memberikan pertimbangan di bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada lembaga tinggi negara. Ya, misalnya lembaga legislatif, ya kan, atau lembaga eksekutif, apa namanya, ada persoalan-persoalan hukum misalkan, maka Mahkamah Agung bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ya kan, tentu dalam aspek bidang hukum ya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan peradilan umum. Nah, apa dasar hukumnya lingkungan peradilan umum ini? Ada beberapa dasar hukum yang biasa digunakan dalam konteks lingkungan peradilan umum, ya kan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 286, Undang-Undang Nomor 8 2004 dan Undang-Undang 49 2009. Nah, ini tentang pengadilan negeri ya. Nah, peradilan umum ini adalah salah satu kekuasaan kehakiman. Jadi dia adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Jadi secara umum masyarakat Indonesia itu ketika mengalami ketika kerugian, ketika kepentingannya dilanggar oleh pihak lain, maka hal itu bisa diselesaikan melalui lembaga peradilan umum itu sendiri. Nah, siapa yang berwenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum? Yang pertama adalah pengadilan negeri, ini di tingkat pertama. Kemudian yang kedua adalah pengadilan tinggi negeri, ini di tingkat banding, dan yang terakhir adalah di Mahkamah Agung, tingkat kasasi. Kemudian selanjutnya kedudukan pengadilan negeri di mana? Nah, kan. Nah, pengadilan negeri itu ada di setiap ibu kota, kabupaten atau kota. Kemudian daerah hukumnya pengadilan negeri adalah wilayah kabupaten kota. Jadi dia hanya menangani setiap perkara yang terjadi di wilayah kabupaten atau kota. Seperti apa susunan pengadilan negeri? Secara struktural dalam konteks pengadilan negeri itu terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan peradilan agama. Nah, apa yang dimaksud dengan peradilan agama?
peradilan agama itu adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman juga, ya, bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 89, Junto Undang-Undang Nomor 3 2006, Junto Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Jadi meskipun antara peradilan umum dengan peradilan agama itu persamaannya adalah sebagai salah satu bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, namun objek yang diperkarakan dalam konteks peradilan agama ini lebih spesifik, yaitu objek perkara perdata tertentu saja, ya kan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jadi tidak semua objek perkara perdata itu bisa diselesaikan di peradilan agama. Bagi siapa di sini? Ini juga khusus juga bagi orang-orang yang beragama Islam saja, gitu kan. Nah, kemudian siapa penyelenggara kekuasaan kehakiman di peradilan agama itu? Yaitu yang pertama adalah pengadilan agama itu sendiri, yaitu pengadilan sebagai pengadilan tingkat pertama. Yang kedua adalah pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir atau kasasi. Jadi semua muaranya itu pasti di Mahkamah Agung sebagai pengadilan akhir atau sebagai pengadilan tingkat kasasinya. Susunan pengadilan di struktural, ya, struktural pengadilan agama itu terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Kalau di pengadilan tinggi agama susunannya adalah pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Seperti itu. Kemudian apa sih wewenang dan tugas dari pengadilan agama? Tadi sudah dijelaskan bahwa tidak semua perkara perdata itu bisa diselesaikan di pengadilan agama, tetapi hanya perkara perdata tertentu saja, dan itu bagi orang-orang yang beragama Islam, ya kan. Apa tugasnya? Kita bisa lihat yang pertama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Ini kalau bagi pengadilan agama, antar orang yang beragama Islam di bidang yang pertama adalah perkawinan. Kemudian yang kedua adalah kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 objek perkara perdata yang bisa diselesaikan di pengadilan agama, gitu kan. Misalnya masalah perkawinan. Perkawinannya kenapa? Oh, ternyata perkawinannya tidak berjalan mulus. Misalnya terjadi perceraian misalkan. Kewarisan, ada orang-orang yang memiliki harta warisan banyak, bingung ingin membaginya seperti apa, maka itu bisa diajukan ke pengadilan agama. Masalah wasiat misalkan, masalah hibah, masalah wakaf juga seperti itu. Ketika misalkan ahli waris itu wakaf atau wakif itu kemudian meminta tanah wakafnya kembali misalnya, maka itu bisa diajukan di pengadilan agama. Kemudian persoalan-persoalan lain seperti ekonomi syariah. Kemudian selanjutnya adalah memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam, ya, kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya. Jadi instansi pemerintah yang berhak untuk mendapatkan keterangan, pertimbangan, dan nasihat terkait dengan hukum Islam itu dari pengadilan agama setempat, gitu kan. Jadi bukan meminta nasihat atau pertimbangan kepada pengadilan agama di luar wilayah hukumnya, gitu. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan peradilan militer. Dasar hukum dari lingkungan peradilan militer ini adalah Undang-Undang Nomor 5 1950 dan Undang-Undang Nomor 31 1997. Ada beberapa tugas dan wewenang peradilan militer. Yang pertama adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan delik atau tindak pidana, ia posisinya pertama sebagai prajurit militer. Siapa prajurit militer itu? Yaitu orang yang memenuhi atau warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya kan? Dan dia
apa namanya diberikan ya, hak ya untuk menyandang senjata, ya, mengorbankan jiwa raga dalam rangka membela negara itu sendiri. Itu adalah prajurit militer. Kemudian yang kedua adalah yang berdasarkan undang-undang dibersamakan dengan prajurit. Siapa itu? Misalnya dia masih sah, belum sah menjadi prajurit, siswa misalnya, siswa militer. Itu kan masih apa namanya belum resmi sebagai prajurit. Bisa saja kan tidak lulus ya kan. Maka itu juga menjadi wewenang dari peradilan militer. Atau siapa lagi? Misalnya militer tituler. Siapa itu militer tituler? Yaitu orang-orang yang diberi pangkat atau ya, pangkat ya kan. Seperti misalnya Deddy Corbuzier mendapatkan pangkat Letkol ya kan. Karena apa? Karena gaya komunikasinya tentang kebangsaan itu sangat dibutuhkan oleh militer gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah anggota suatu golongan, jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir adalah orang yang oleh keputusan Panglima Militer yang disetujui oleh Mahkamah Agung harus diadili di peradilan militer. Jadi itu yang akan diadili di peradilan militer. Kemudian yang kedua adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha militer. Dan yang ketiga adalah menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Kemudian yang selanjutnya dari apa namanya lembaga kekuasaan kehakiman itu adalah lingkungan peradilan tata usaha negara atau PTUN ya kan. Ada beberapa dasar hukum di sini yang saya sematkan ya kan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 1986, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 9 2004, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apa itu peradilan tata usaha negara? Sama sebagaimana peradilan-peradilan sebelumnya, adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Tentu sengketa yang diajukan berbeda dengan peradilan sebelumnya. Kalau peradilan tata usaha negara itu adalah menangani sengketa-sengketa tun atau sengketa-sengketa tata usaha negara. Apa yang maksud dengan sengketa tun? Yaitu sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata. Jadi orang atau badan hukum perdata, misalnya seperti kita ya kan, masyarakat sipil itu adalah orang. Kemudian kalau badan hukum perdata misalnya ya, dengan badan atau pejabat tata usaha negara, ya, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai apa? Akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian. Ya kan? Misalnya ada seseorang dipecat dari status kepegawaiannya tanpa ada alasan yang jelas misalnya, maka dia bisa menggugat ya, atau diturunkan pangkatnya misalkan tanpa ada sengketa yang jelas, maka dia bisa menggugat ke pengadilan tata usaha negara. Kemudian kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tun, siapa yang melaksanakan? Yang pertama adalah pengadilan tata usaha negara itu sendiri sebagai pengadilan tingkat pertama. Kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan di tingkat akhir atau tingkat kasasi. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan peradilan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks lingkungan peradilan Mahkamah Konstitusi, kedudukannya seperti apa? Tentu karena Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga peradilan tertinggi di bidang konstitusi, maka dia juga sama kedudukannya sebagaimana Mahkamah Agung. Ya, dia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Dia memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. 9 hakim konstitusi itu ya kan, itu 3 usulan dari lembaga yudikatif ya kan, 3 usulan dari lembaga legislatif, dan 3 usulan dari lembaga eksekutif. Jadi masing-masing lembaga, 3 lembaga kekuasaan di negara Indonesia, baik itu lembaga yudikatif, lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif, ini apa namanya berhak untuk mengusulkan dan ditetapkan, berhak untuk mengusulkan hakim dan ditetapkan sebagai hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Nah, susunan dari Mahkamah Konstitusi sendiri
itu terdiri dari seorang ketua yang juga merangkap anggota dan wakilnya juga merangkap anggota dan 7 anggota hakim konstitusi. Kemudian selanjutnya adalah baik ketua maupun wakil ketua dipilih oleh hakim konstitusi itu sendiri untuk masa jabatan selama 3 tahun. Ketentuan pemilihan ketua dan wakil ketua itu diatur di Mahkamah Konstitusi, ya kan. Kemudian untuk kelancaran tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi? Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Jadi ketika terjadi penyimpangan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, maka Mahkamah Konstitusi akan menguji undang-undang tersebut, ya kan. Dan ini sudah sudah banyak ya beberapa undang-undang yang diuji normanya ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai oleh masyarakat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian selanjutnya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi ketika ada lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka ketika terjadi sengketa, MK yang akan memutus perkara tersebut. Kemudian memutus pembubaran partai politik. Ya, jadi misalnya kayak kemarin terjadi rebutan partai ya, ya tidak perlu sebut partainya mana. Nah, itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian memutus perselisihan tentang hasil pemilu, ya bukan sengketa pemilu ya, tetapi memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kayak hari ini di tahun 2024 ini kita baru saja selesai menyelenggarakan pesta demokrasi berupa pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif baik di pusat, di provinsi maupun di daerah, termasuk juga DPD gitu kan. Nah, ketika terjadi perselisihan hasil pemilu, maka penyelesaiannya dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi dan itu memang wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh presiden maupun wakil presiden, baik itu dalam bentuk korupsi, penyuapan, ya, maupun perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang dilakukan oleh presiden maupun wakil presiden itu sendiri. Ya, bukan yang dilakukan oleh calon presiden atau calon wakil presiden, tetapi yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Artinya presiden dan wakil presiden ini adalah orang yang memang sudah dilantik sebagai pemimpin ya, suatu negara, ya, pemimpin negara kita ya, negara Indonesia. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kekuasaan kehakiman. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.